kita mau awali minggu kita dengan benar, kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan, memberi ucapan syukur kita untuk semua yang Dia sudah berikan dan akan Dia berikan kepada kita di kehidupan kita. Kita mau mengucap syukur. Mari saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan tundukkan kepala berdoa bersama. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu Yesus. Engkau adalah Bapa yang luar biasa Tuhan. Kami mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu, atas semua anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas perlindungan yang sudah Engkau berikan ya Bapa, orang-orang yang sudah Engkau tempatkan di sekeliling kami Yesus. Kami percaya Bapa, kami ada sampai saat ini Tuhan, semuanya adalah karena kasih karunia-Mu Yesus. Dan kami mau mulai ya Bapa minggu kami Tuhan ke depan dengan penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Kami mau bawa ya Bapa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami mau membawa puji-pujian kami, biarkan kami meninggikan nama-Mu Allah, sumber segala sesuatunya, pencipta segala sesuatunya. Karena Engkau layak untuk dipuji dan ditinggikan, diutamakan lebih dari segalanya. Terima kasih Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi selamat datang semuanya di Gereja Rock. Nama saya Nana, ada Evelyn, Bobby, Hansel, Hendra, sama Ella. Udah lama sih gak nongol. Gak apa-apa, tapi kita semua ada di sini, kita akan bersama-sama nyanyi dengan Anda semua. Kita akan mulai hari Minggu kita dengan puji-pujian bagi Tuhan kita. Amin. Siapa yang siap memuji Tuhan, lambaikan tanganmu. Mari kita naikkan pujian bersama. Ajarku berdiam. Kalau Anda tahu lagunya, mari naikkan pujian ini bersama-sama ya. Nyanyi sama-sama. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadimu. Oh, inilah rindu. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kalbu akan kebaikan-Mu. Nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Mari semua sama-sama naikkan. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh,
Mari kita nyanyikan pujian berikutnya, Hatiku Percaya. Dia adalah kekuatan kita dan mazmur. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Yesus. Anda dipersilakan untuk duduk. Kita akan mendengarkan suara gembala. Shalom semua warga kerajaan. Kita memasuki bulan yang exciting, bulan September. Dan kita lanjutkan tema yang dari bulan yang lalu tentang love one another. Sekarang, love that changed the world. Ada satu pribadi yang mengubah dunia. Seorang yang sangat sederhana, yaitu seorang nelayan dari Galilea 2000 tahun yang lalu. Dan dia adalah Simon Petrus. Dalam Matius 18 ayat 21 kita melihat apa yang diajarkan Yesus. Sampai orang ini jadi pribadi yang mengubah dunia, ya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Dosa itu kepada Tuhan, ya, pelanggaran firman Allah, tapi berbuat salah kepada aku.
Sampai 7 kali kah? Bagian lain dalam sinopsis Gospel mengatakan dalam sehari. Yesus berkata padanya, bukan aku berkata padamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Kalau Anda pernah ke rumah saya, maka di depan garasi ada plat nomor yang tidak ada di dunia, yaitu DK, saya ada di Bali, ya DK 70 X7X, jadi 70 kali 7 kali. Bahkan orang yang membuat plat nomor ini heran, kok mana ada nomor seperti itu? Ada dalam firman Tuhan. And this is the key, yaitu pengampunan tanpa syarat, ya, tanpa ada batas. Kesalahan daripada Petrus adalah menghitung kesalahan orang. Dia mungkin ada bermasalah menurut saya dengan Yakobus Yohanes ini, ya, rekan sepelayanan. Perhatikan sana, saudaraku. Karena kita tahu satu kebenaran bahwa lebih mudah ngampuni orang di luar daripada yang dekat dengan kita, yang serumah dengan kita, yang seranjang dengan kita, yang sepelayanan dengan kita. Tapi Yesus mengatakan 70 kali 7 kali. 490 kali artinya tidak terbatas, saudara. Karena 7 adalah angka sempurna, 10 angka lengkap, ya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kita lihat bahwa kasih semacam itu tidak ada di dunia ini. Itu cuma datang melalui kasih karunia Tuhan Yesus. Karena itu di dalam hidup saya juga mencoba meniru dengan pertolongan Tuhan tentu saja. Sebab untuk ngampuni tidak mudah. Saya orang Surabaya, saudara, dan hitungan kesabaran cuma 2 kali. Dan ketiga kali itu, saudara, ya, itu sudah waktunya untuk membalas. Tetapi di dalam Tuhan, saya melihat bagaimana Petrus yang sumbu pendek itu, ya, kesalahannya dia menghitung, seharusnya dia menghapus. Jadi kalau ada kata-kata yang tidak baik datang ke handphone saya, ya saya delete saja, saya tidak simpan. Buat apa nyimpan sampah, saudara? Jadi kalau saudara mau jadi pribadi yang merubah dunia, kita lihat nelayan dari Galilea ini. Ya, dia mendapat pelajaran. Dan kemudian ada cerita tentang seorang raja yang mengampuni hambanya yang punya hutang yang tidak bisa dibayar. Tetapi ketika dia tidak mau mengampuni, bahkan dia mencekik temannya, sesama temannya, maka dia kembali dilakukan hukum keadilan, bukan kasih karunia. Dan dia diserahkan pada algojo. Kalau saat ini mungkin ada yang daripada Anda mendengar dan saudara merasa seperti siksa algojo. Badanmu sakit semua. Engkau mengalami kerugian demi kerugian. Coba periksa. Mungkin ada yang belum Anda ampuni. Jadi bukan pelayanan kelepasan, ya. Pelayanan melepaskan. Ketika engkau melepaskan pengampunan, kasih karunia Tuhan datang padamu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Jadilah pribadi yang mengubah dunia dalam nama Yesus. Amin. Amin, amin. Selamat pagi menjelang siang kepada Anda semua. Gimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Anda adalah orang-orang yang luar biasa. Hujan di luar sana tapi Anda masih ada di gereja. Boleh beri tepuk tangan untuk diri Anda sendiri pagi ini. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, kalau kita belum pernah ketemu, nama saya Rosid. Saya dipercayakan untuk menggembalakan gereja Rock Philadelphia ini dalam 10 tahun terakhir. Jadi senang bertemu dengan Anda dan selamat datang kalau baru pertama kali hadir di tempat ini. Saya punya beberapa pengumuman, setelah itu kita akan memberikan persembahan. Pengumuman yang pertama, sekali lagi ingin saya ingatkan, 2 minggu dari hari ini, tepatnya September 24, kita akan mengadakan ibadah padang, kita menyebutnya, yaitu ibadah di luar gedung, saudara, di FDR Park di sana. Kita lupa ngecek ya, ada game nggak ya di minggu itu ya? Kalau ada game, nggak tahu ya. Oke. Jadi kita akan adakan di sana. Kita mulai jam 10, saudara, di FDR Park. Dan mudah-mudahan kita berdoa cuacanya baik, nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas, dan mungkin juga nggak ada game kali biar kita parkirnya gampang, saudara. Jadi paling mudah untuk mengetahui update atau pengumuman dari gereja kita, yaitu Anda tinggal ke social media kita. Rock Philadelphia, kita ada Facebook, kita ada Instagram, kita ada YouTube. Jadi di situ adalah hal yang paling update, saudara. Terus kita juga punya grup WhatsApp sih. Kalau misalnya Anda ingin di-include atau dimasukkan ke dalam grup itu, Anda beritahu saya setelah ibadah saya bisa masukkan, saudara. Di grup WhatsApp itu kita berjanji itu hanya khusus untuk pengumuman gereja.
Kita nggak akan forwardin Anda hal macam-macam atau video yang macam-macam, ya kan? Khusus hanya untuk informasi-informasi penting. Misalnya kalau ada pekerjaan, kita masukkan ke informasi itu di grup WA, terus ibadah, pengumuman ibadah tengah minggu dan sebagainya, saudara. Kita masukkan ke grup WA itu. Nah, ngomong-ngomong soal ibadah tengah minggu, di minggu ini, saudara, Kamis dan Jumat, kita ada menyebutnya seminar, saudara, dari jam 7 sampai jam 9 malam, yaitu kita beri judul Kingdom Invasion. Kalau Anda masih ingat, ada Pastor Jonathan Patiasina, dia berasal dari Rock Makassar, dia juga menggembalakan rock di Melbourne, Australia. Dia akan ada di sini dan memberikan kita training tentang Kingdom Invasion. Dan acara ini kita lakukan bersama-sama dengan gereja-gereja Indonesia lainnya. Anda lihat di bawah poster itu ada gereja PPC, IBC, NWC, ICC, ALSI. Pokoknya semualah, saudara. Ada gereja-gereja di kota ini. Kita adakan acara sama-sama karena ini kesempatan yang jarang-jarang kita dapatkan, saudara. Untuk Pastor Jonathan Patiasina adalah pengajar yang sangat handal dan saya yakin kita semua akan belajar banyak. Jadi saya ingin mengajak Anda semua, sekali lagi, Kamis dan Jumat, jam 7 sampai jam 9 malam. Dan kita juga sudah merencanakan akan adanya interaksi, bukan hanya mendengar, tapi kalau ada pertanyaan, mungkin ada panel di mana kita mendiskusikan beberapa hal. Jadi saya mengundang Anda semua dan saya akan ingatkan lagi kepada Anda semua tentang acara-acara ini melalui sosial media maupun dari grup WA yang kita punya, saudara. Jadi itu aja pengumuman ibadah Padang tanggal 24, 2 minggu dari sekarang. Lalu Kingdom Invasion ini ibadah tengah minggu, seminar tengah minggu. Dan update juga yang saya ingin berikan kepada Anda dalam 2 tahun terakhir, kita mensupport atau mendukung pelayanan yang ada gereja rock yang ada di kota Houston. Karena 2 tahun lalu kita memulai sebuah gereja di kota Houston, Texas. Dan sebagai gereja kita mau mensupport. Jadi setiap bulan kita kirimin support kita, dukungan kita secara finansial kepada mereka. Dan 2 tahun sudah berakhir dan mereka sudah bisa berjalan dengan sendiri. Sekarang akan ada gereja baru, gereja rock baru di kota Bakersfield di California, saudara. Dan itu sudah ada base jemaatnya, mungkin sekitar 50 orang, 40 orang, saudara. Dan itu juga sesuatu yang sangat menggairahkan, yang sangat excited buat kita semua. Jadi dana yang biasa kita berikan kepada Rock Houston, kita sekarang alokasikan kepada Bakersfield sampai mereka bisa berjalan sendiri. Nah, tentu saja saya nggak lupa untuk mengucapkan terima kasih atas kemurahan hati Anda, atas Anda yang setia memberi baik persembahan Anda, persepuluhan Anda di gereja ini, sehingga kita bukan saja bisa menjalankan pelayanan Tuhan dengan baik di kota ini, tetapi kita juga bisa mensupport pekerjaan-pekerjaan Tuhan di kota-kota yang lain, saudara. Jadi sekali lagi terima kasih kalau Anda ingin mengambil bagian dari apa yang kita lakukan di gereja ini. Sebentar lagi akan ada kantong persembahan dijalankan. Kalau Anda ingin memberi secara digital sehingga membuat itu lebih praktis, lebih mudah untuk Anda bisa dapatkan informasinya di depan sana. Di depan sana ada iPad, ada brosur seperti ini di mana Anda bisa pelajari langkah-langkahnya untuk memberi secara digital, dan setelah Anda set up, itu akan memudahkan Anda untuk memberi di minggu-minggu yang akan datang. Nah, ngomong-ngomong soal brosur, kalau Anda melihat sesuatu di depan sana, brosur-brosur seperti ini, kita ada prayer request, Anda punya permintaan doa, Anda tinggal tulis. Anda mau tulis nama Anda boleh, enggak juga Anda tulis permintaan permohonan doa Anda aja, saudara. Lalu connection card, kalau Anda baru pertama kali hadir di tempat ini, Anda bisa isi connection card ini. Kita berjanji juga nggak akan menyalahgunakan informasi yang Anda berikan buat kita. Lalu tentu aja kalau ada dari Anda yang terpanggil atau Anda ingin kontribusi untuk melayani di gereja ini, kita sangat terbuka, saudara. Baik Anda mau main musik, saudara, mau nyanyi, atau mau multimedia, atau menjadi penerima tamu, atau usher, atau kalau yang jago masak, Anda bisa masak, saudara. Silakan kasih tahu kita akan bisa memposisikan Anda di bidang pelayanan yang Anda ingin
layani. Pokoknya kalau Anda lihat brosur-brosur di depan sana, ada apa-apa di depan sana, ini juga ada invitation card. Jadi Anda ambil, kalau Anda mau undang teman Anda ke gereja, Anda tinggal kasih aja karena informasi semua sudah ada di sini. Jadi kalau Anda lihat brosur-brosur sini, ada apapun di depan sana, Anda ambil, Anda bawa pulang, Anda simpen, saudara. Ya kan, TV, iPad nggak boleh dibawa pulang. Cuma brosur-brosur aja, saudara. Oke? Yuk kita doa sama-sama, terus kita berikan persembahan kita, lalu kita akan naikkan satu pujian lagi. Tuhan, terima kasih atas hari yang begitu luar biasa ini. Kami hadir di tempat ini sebagai gereja-Mu, Tuhan. Terima kasih kami mempunyai kesempatan untuk merayakan segala kebaikan-Mu melalui nyanyi-nyanyian yang kami nyanyikan pada hari ini. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati pemberian kami. Berikan kami hikmat sebagai gereja-Mu, Tuhan. Dengan apa yang Tuhan sudah percayakan dan apa yang jemaat sudah percayakan kepada kami melalui pemberian mereka. Biar kami tidak menyalahgunakannya, biar kami menggunakannya dengan bijaksana sehingga kami bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami dedikasikan ibadah kami hari ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala sesuatu yang kami lakukan hari ini, nyanyian yang kami naikkan, pelayanan yang kami lakukan, doa yang kami naikkan, persembahan yang kami berikan, semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya, sama-sama katakan, amin. Haleluya. Saudara, saya pernah diingatkan, ini ada pendeta yang bilang kalau kamu mau bernyanyi di gereja, jangan asal nyanyi, tapi lagu-lagu yang dipanjatkan kamu boleh dengerin dulu liriknya. Kalau Anda setuju, baru nyanyilah sama-sama. Kadang kita, kalau misalnya dulu saya masih ingat, saya waktu kecil itu ya, saya suka nyanyi lagu-lagu Inggris gitu. Tapi saya nggak tahu artinya apa. Begitu saya pindah ke sini, saya nyampe sini baru, oh artinya itu ya. Kadang tuh kita cuma nyanyi, asal nyanyi, kita nggak perhatikan lirik lagunya. Jadi lagu berikut yang akan kita nyanyikan ini adalah lagu lumayan favorit, salah satu favorit saya gitu. Karena lagu ini benar-benar menggambarkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya gitu. Tuhan sudah sangat begitu baik, Dia sangat setia saat saya mengalami hal-hal yang sulit, Dia ada di sana. Dia selalu setia menemani saya dalam saya menjalani kehidupan, semuanya Dia nggak pernah meninggalkan saya. Jadi lagu ini benar-benar buat saya itu meaningful sekali gitu. Nah, saya harap Anda juga bisa meresapi lirik yang sama, Anda bisa setuju dengan saya bahwa lagu ini bisa membawa berkat juga untuk kehidupan Anda semua. Jadi mari kita naikkan pujian yang berikutnya, Kebaikan-Mu Tuhan. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api
Tuhanku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu
pagi yang percaya Tuhan kita baik, berikan sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Boleh saya undang kids come forward, we're gonna pray over you. Kita akan berdoa untuk anak-anak kita sebelum mereka masuk ke dalam kelas mereka. Kalau Anda mengasihi anak-anak ini, Anda boleh bersatu hati dengan saya berdoa untuk mereka. You can stretch your hands toward them. Anda bisa mengarahkan tangan Anda kepada mereka. Father God, we thank you, Lord, for each and every one of them. We thank you that they have the opportunity just to get to know you in their early years. We thank you that you are good toward them. We thank you that you have a beautiful plan in their life. We speak blessing over them. We speak favor of God upon them. We speak grace and all the good things and perfect things that come from above to be upon them and to follow them for the rest of their life. We pray that there are going to be a big dreams born from their heart. Not just the dream for their personal life, but the dream for your kingdom, O Lord. Dan untuk kami para orang tua, kami berdoa Tuhan dan kami mengucap syukur. Kami punya kehormatan untuk berjalan bersama mereka, untuk menuntun mereka, untuk terus memperkenalkan mereka akan Tuhan mereka. Dan kami bersyukur dan kami berdoa supaya Engkau berikan kami kemampuan, hikmat, dan kebijaksanaan untuk kami bisa terus melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam to raise them, Lord, dalam membesarkan setiap dari mereka. Untuk para guru sekolah minggu di tempat ini, kami juga mengucap syukur atas kesetiaan mereka yang menginvestasikan waktu dan tenaga dan hidup mereka kepada anak-anak ini. Kami percaya bahwa apa yang mereka lakukan akan berbuah lebat. Apa yang mereka lakukan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan melihat setiap aksi dan setiap tindakan yang guru-guru sekolah minggu ini lakukan bagi anak-anak ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Go ahead kids. Dan untuk setiap kita, mari bersatu hati dengan saya berdoa sekali lagi. Tuhan, dalam beberapa menit ke depan, berbicaralah kepada setiap kami. Kami buka hati kami Tuhan. Kami akan mendengar firman-Mu. Berikan kami kebijaksanaan dan hikmat untuk kami bisa tahu apa yang harus kami lakukan dengan firman yang kami dengar pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan, amin, amin. Anda dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, saya ingin memulai pesan hari ini dengan bertanya kepada Anda semua. Berapa banyak dari Anda yang lebih memilih SMS daripada telepon? How many of you prefer text message than calling on the phone? And I have the slide there for me. Please, can you? There you go, thank you. Jadi semua lebih memilih telepon, saudara? Oke, kalau nggak gini, siapa yang lebih memilih SMS? Boleh angkat tangan? Ya. Siapa yang lebih memilih telepon? Ya. Oke. Ada beberapa kuis, ada beberapa trivia, saudara. Anda bisa tebak berapa SMS yang terkirim setiap hari di seluruh dunia. Total dari SMS di seluruh dunia. A, 15 miliar SMS setiap hari, 23 miliar, 28 miliar, atau 35 miliar SMS setiap hari. Siapa? D, berarti yang paling banyak ya? D, oke. Siapa lagi? Apa hint? C, 28, oke. Jawaban yang benar adalah 23 miliar SMS B setiap harinya yang terkirim. Dalam setiap hari, rata-rata setiap orang mengirim berapa SMS, saudara? 7, 10, 13, atau 15? Anda teriak aja jawabannya. B? 10? Oke.
Berapa? Ayo. Hah? Jawaban yang benar adalah C, 13, saudara. Rata-rata orang kirim 13 SMS setiap harinya. Kalau para remaja, mereka mengirim rata-rata 10 SMS setiap jam, saudara. Untuk para remaja. Berikutnya, negara manakah yang orangnya paling sering kirim SMS? Thailand, Filipina, USA, atau China. 3 dari jawaban itu kok negara Asia ya, saudara ya. Jangan-jangan orang Asia memang suka SMS, saudara. Hmm? Jawaban yang benar ternyata adalah Philippines atau Filipina, saudara. Mereka disebut the capital of text message in the world. Jadi mereka yang paling banyak. Yang terakhir, saudara, pesan apa yang paling umum dari isi SMS yang dikirim setiap hari? I love you. When will you be home? Kapan pulangnya? Itu biasa istri nanyain suami atau apa, saudara. I miss you atau where are you? Gitu ya? Where are you ya? Oke, ternyata ini saya dapat dari website, saya nggak tahu apa benar. Memang where are you itu yang paling make sense ya. Tapi ternyata yang A adalah yang paling umum. I love you, ya kan? Buat suami-suami yang nggak pernah kirimin I love you SMS ke istrinya, mulai hari ini Anda harus kirim I love you setiap hari. Amin, suami-suami. Nah, oke. Hari ini, saudara, kita akan mulai serial khotbah yang baru. Ini cuma 2 minggu serial khotbahnya. Kalau Anda baru di tempat ini, Anda nggak tahu apa sih serial khotbah. Biasanya kita pilih satu topik, kita bicarakan dalam beberapa minggu. Nah, dalam 2 minggu ke depan, hari ini dan minggu depan, kita akan memulai serial khotbah yang kita beri judul It is Written. Bahasa Indonesianya ada tertulis, saudara. Jadi serial khotbah ini adalah tentang Alkitab. Dan saya mempunyai saya mempunyai goal, saya mempunyai target yang sangat sederhana. Setelah minggu ini dan minggu depan kita selesai belajar tentang Alkitab, saya berdoa biar firman Tuhan atau Alkitab ini menjadi bagian sehari-hari dalam kehidupan Anda. Itu aja target saya, saudara. Supaya Anda lebih menghargai, supaya Anda bisa menjadikan ini menjadi bagian dalam hidup Anda sehari-hari. Ngomong-ngomong soal SMS, gimana kalau ternyata Tuhan sudah mengirimkan pesannya secara tertulis kepada kita semua? Tapi kita nggak baca, saudara. Tahukah Anda bahwa 98% dari SMS yang terkirim itu dibuka, itu dibaca, saudara. Jadi makanya hari-hari ini ada banyak website atau banyak toko-toko yang meminta nomor telepon Anda, cellphone Anda, supaya mereka bisa kirimkan promosi-promosi atau marketing ke telepon Anda melalui SMS. Karena mereka tahu kalau mereka kirim SMS, kemungkinan besar akan dibuka, akan dibaca, itu sangat besar, saudara. Dibandingkan dengan email, ya kan ada dari kita yang nggak cek email setiap hari, ada dari kita yang dikirim email minggu depan baru dibaca. Ya kan, jadi makanya mereka mengirim melalui SMS. Nah, sekali lagi, gimana kalau ternyata Tuhan sudah kirim pesan secara tertulis untuk Anda dan saya, tapi kita nggak baca, saudara? Bukankah ini yang kita katakan kepada teman kita kalau kita kirim SMS, kamu dapat gak SMS dari saya? Ya kan? Kita jarang bilang gini, kamu baca gak SMS dari saya? Kenapa? Karena asumsi kita kalau misalnya SMS itu sampai, kalau SMS itu sampai, pasti akan dibaca. Itu asumsi kita. Makanya kita nggak bilang kamu baca gak SMS saya? Ya kan, kalau nggak nyampe ya nggak nyampe gitu, saudara. Yang lebih aneh lagi, kalau responnya ada orang yang bilang gini, oh iya saya dapat SMS kamu tapi saya nggak mau baca gitu. Atau mungkin kita bilang, saya dapat SMS kamu, saya nggak mau baca karena I'm not a reader, saya bukan seorang pembaca, saudara. Ya kan? Nah, makanya hari ini kita akan belajar, saudara. Hari ini mungkin tidak seperti khotbah pada umumnya karena saya mau banyak cerita, mau banyak sharing sama Anda dalam pesan hari ini, saudara. Tapi menurut saya sebagai orang Kristen, we owe it to ourselves. Kita berhutang kepada diri kita sendiri untuk mencari tahu apa yang ada di dalam sini, saudara. Di dalam Alkitab ini. Coba deh Anda bayangin, betapa anehnya kalau selama bertahun-tahun Anda jadi orang Kristen, jadi pengikut Yesus, Anda dengar tentang Tuhan melalui orang lain.
Anda dengar tentang Tuhan melalui pendeta seperti saya, saudara. Tapi Anda nggak pernah baca sendiri perkataannya Tuhan, firman Tuhan, atau apa yang tertulis di dalam sini mengenai Tuhan. Anda nggak pernah kenal dengan sendirinya siapa itu Tuhan. Aneh kan, saudara? Ya kan? Anda cuma dengar tentang Tuhan dari orang lain. Jadi sekali lagi, saudara, tujuan saya sangat sederhana sekali. Bahwa nanti setelah 2 minggu kita ngomongin ini, Anda akan mulai membaca, you will read it, you will learn it, you will love it, and you will live it. Ya kan, Anda akan baca, Anda akan pelajari, Anda akan cintai ini, dan Anda tentu akan hidupi apa yang tertulis di dalam sini. Nah, untuk bagian yang pertama, saudara, saya ingin menjelaskan Anda secara dasar aja dan memberikan Anda beberapa cerita, saudara. Karena saya sadar ada banyak dari kita yang nggak membaca Alkitab, ya kan? Karena kalau kita boleh akui, kita nggak tahu harus mulai dari mana. Buku setebal ini, kita mau mulai dari mana baca, saudara. Kita udah mulai dari pertama, nanti setelah beberapa page, setelah beberapa halaman, ceritanya mulai nggak make sense. Karena kita nggak tahu, karena pernah ada yang bilangin kita gimana cara baca ini, saudara. Dan jujur aja, 18 tahun yang lalu, waktu saya berikan hidup saya kepada Tuhan, saya nggak pernah diajarin bagaimana, apa ini sebenarnya. Dan bagaimana kita membacanya. Pokoknya dulu yang saya tahu ini itu Alkitab. Alkitabnya orang Kristen, kamu harus baca. Udah gitu aja, saudara. Tapi nggak pernah ada yang menuntun gimana cara membacanya. Nah, mungkin langkah-langkah praktis itu kita akan lebih omongin minggu depan. Tapi hari ini untuk bagian yang pertama, sekali lagi saya ingin memulai dengan sesuatu yang paling mendasar. Anda siap belajar? Ya? Amin. Saya ingin mulai dengan ini. Bible atau Alkitab itu dari bahasa Yunani tabiblia yang artinya buku, saudara. Sebenarnya ini bukan buku, sebenarnya ini adalah koleksi dari dokumen-dokumen yang ditulis dari periode waktu yang berbeda dengan penulis-penulis yang berbeda, dan beberapa dokumen itu dijadiin satu dan dijadiin namanya Bible atau buku, ya kan? Anda tahu itu, saudara? Ya kan, jadi ini bukan sesuatu yang jatuh dari langit, tiba-tiba kita punya, udah jadi buku. Ini bukanlah satu orang penulis yang nulis dari depan sampai belakang, saudara. Ya kan, jadi ini ada collection of ancient document. Nah, di sekitar tahun, nanti kita akan bahas lagi, saudara. Nah, di sekitar tahun 200-an setelah Masehi, 200-300 AD, saudara, itu ada sekelompok scholar atau ahli-ahli kitab suci, rebai atau rabi, saudara, bapak-bapak gereja, yang mereka mencoba memutuskan, kan ada banyak nih, saudara, tulisan-tulisan yang beredar, ya kan? Kira-kira dari tulisan-tulisan yang ada itu, yang mana yang kita akan masukkan menjadi ini, saudara, menjadi Alkitab ini? Apa kriterianya dari dokumen-dokumen itu yang boleh masuk ke dalam Alkitab ini? Dan tentu aja mereka punya filter atau mereka punya cara dari mereka menyaring. Misalnya, apakah tulisan-tulisan itu ditulis oleh para rasul? Atau paling enggak orang-orang yang dekat dengan para rasul? Apakah tulisan-tulisan itu mempunyai doktrin dan ajaran-ajaran yang konsisten? Apakah itu bisa diterima oleh tubuh Kristus secara umum, saudara? Apakah dokumen-dokumen yang ditulis itu mencerminkan ajaran-ajaran moral yang tinggi dan atau nilai-nilai yang saudara, yang bisa atau yang mencerminkan pekerjaan Roh Kudus, ya kan? Nah, memang saya percaya pada akhirnya apa yang ada di dalam sini ultimately itu adalah pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia, saudara. Pada akhirnya Tuhanlah yang menentukan, Tuhanlah yang menggerakkan bapak-bapak gereja itu untuk memilih dokumen-dokumen apa yang akan dimasukkan ke dalam buku yang disebut dengan Alkitab. Anda masih bersama dengan saya, saudara? Nah, proses ini kalau Anda ingin tahu, ini namanya canon atau kanonisasi, saudara. Canon, bahasa Inggrisnya lebih mudah, saudara. Nah, ini proses canon di mana mereka menjadikan satu semua dokumen-dokumen yang ada. Lalu setelah ini dijadikan satu pun, saudara, nggak sembarangan orang bisa punya akses ke dalam Alkitab ini. Ya kan? Pada waktu itu cuma para priest atau cuma para pemuka agama yang mempunyai akses
kepada Alkitab ini. Memang nggak semua orang bisa punya akses dan nggak semua orang juga bisa ngerti apa yang ditulis di dalam sini. Karena ada bahasa Ibrani, ada bahasa Yunani, lalu diterjemahkan ke bahasa Latin, saudara. Ya kan? Jadi orang-orang kalau misalnya mau dengar apa yang ada di dalam buku ini, mereka harus ngumpul di satu tempat, mungkin kayak tempat kayak gini, dan mereka harus dengar para pemuka agama membacakannya kepada mereka. Nah, tentu aja ada sisi buruknya. Ya kan? Para pemuka agama, para priest, saudara, mereka merasa mempunyai kuasa karena hanya mereka yang mempunyai akses ke dalam kitab suci ini. Dan di tahun-tahun itu gereja penuh dengan politik, gereja penuh dengan penyimpangan-penyimpangan, saudara. Jadi banyak hal yang buruk yang sebenarnya kalau kita pelajari di sejarah gereja itu cukup memalukan buat kita. Ya kan? Banyak orang yang memanipulasi apa yang ada di dalam sini. Karena orang-orang biasa nggak bisa punya akses. Mereka cuma bisa dengar dibacakan. Dan itu terjadi saudara selama 1000 tahun lebih dan sampai akhirnya di abad ke-16. Ada seseorang yang bernama William Tyndale. Nah, William Tyndale ini adalah orang Inggris. Dan dia punya impian dan dia bertekad supaya Alkitab ini bisa sampai kepada orang-orang awam, tanda kutip orang awam atau orang-orang biasa seperti Anda dan seperti saya. Ini nggak hanya dikuasai oleh orang-orang yang memegang kekuasaan aja. Tapi orang-orang seperti kita, orang-orang biasa bisa mempunyai akses kepada Alkitab ini. Dan tentu aja Anda bisa tebak, siapa yang nggak happy ketika William Tyndale mencoba melakukan itu, saudara. Ya kan, orang-orang yang punya kekuasaan. Ya kan, orang-orang yang main politik di dalam gereja, mereka nggak suka orang-orang biasa punya akses, saudara. Karena otomatis mereka akan kehilangan kekuasaan. Dan William Tyndale juga bertekad untuk menerjemahkan Alkitab ini ke dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh orang-orang biasa seperti kita, yaitu ke dalam bahasa Inggris. Nah, akhirnya karena orang-orang yang berkuasa itu nggak suka, William Tyndale ini dikejar, saudara. Akhirnya dia jadi buronan. Dan dia lari ke negara Jerman. Terus salah satu dari temannya William Tyndale ini mengkhianati dia. Akhirnya William Tyndale ditangkap, dibawa kembali ke Inggris. Lalu dia dihukum mati, digantung, dan badannya dibakar, saudara. But it's too late, udah terlambat. Karena Alkitabnya udah keburu diterjemahin ke dalam bahasa Inggris dan udah keburu tersebar. Uniknya, di saat yang hampir bersamaan di zaman itu, ada penemuan baru. Penemuan itu namanya printing press atau bahasa Indonesianya mesin cetak, saudara. Di mana mereka bisa mencetak buku dengan jumlah yang begitu banyak dalam waktu yang singkat, saudara. Akhirnya ini di printing, dicetak, dan dalam waktu cepat disebar sehingga orang-orang mempunyai akses ke dalam Alkitab ini, saudara. Ada sebuah kutipan perkataan dari William Tyndale ini yang menarik, saudara. Jadi pada waktu itu ada seorang bishop atau pemuka agama yang berargumen dengan dia. Ya kan? Dia bilang gini, pemuka agama itu, dia bilang orang-orang nggak butuh yang namanya firman Tuhan, nggak butuh yang namanya Alkitab. Yang mereka butuhkan adalah perkataan dari Pope, dari Paus, dari pemimpin agama mereka pada waktu itu. Orang-orang nggak membutuhkan hukum Tuhan, yang mereka butuhkan adalah hukumnya Paus, katanya. Lalu William Tyndale meresponinya dengan berkata gini, aku menentang hukum-hukum Paus. Jika Tuhan memberikan hidup lebih panjang kepadaku, aku akan memastikan bahwa anak yang membajak di sawah pun akan mengetahui ini lebih daripada orang lain, saudara. Anda mengerti maksudnya? Dia bilang gini, bahwa tekad saya bahwa semua orang, termasuk orang yang paling gak penting, orang yang membajak di sawah, anak kecil yang membajak di sawah akan punya akses kepada ini. Sehingga kita gak bisa dimanipulasi lagi, sehingga kita gak bisa dibohongin lagi, sehingga kita bisa membaca sendiri apa yang ada di dalam sini, saudara. Coba Anda pikirkan. Dengan latar belakang dan dengan cerita yang seperti itu, apakah Anda jadi lebih menghargai Alkitab Anda, saudara?
Dan yang kedua, mungkin yang Anda bisa sadari, dengan cerita yang baru saja saya ceritakan, saudara, Anda bisa melihat bahwa tangan Tuhan selalu ada di dalam sejarah dunia ini. Ya kan, Tuhan selalu bekerja, Tuhan selalu bertindak, Tuhan selalu menata apa yang terjadi. Siapa yang mengira di saat bersamaan William Tyndale mencoba untuk menyebarkan ini, ada penemuan yang namanya mesin cetak, saudara. Kalau bukan Tuhan yang mengatur semuanya itu nggak mungkin. Sampai hari ini Anda pun tahu bahwa ada beberapa negara yang masih melarang untuk kita masuk membawa ini. Anda tahu itu, saudara? Ya kan? Dan ada orang-orang yang mempertaruhkan hidup mereka untuk smuggle, untuk menyelundupkan ini ke dalam negara-negara itu. Atau enggak Anda kalau pernah dengar cerita tentang para orang-orang Kristen misalnya kayak di Cina atau di Korea Utara, mereka di penjara, lalu ada orang yang berhasil menyelundupkan Alkitab ini ke dalam penjara, lalu di dalam penjara ini saudara dirobek-robek, saudara, dibagiin kepada orang satu-satu. Dan setiap orang punya pegang satu halaman ini menjadi sesuatu yang sangat berharga buat mereka. Wah, kalau Anda dengar cerita seperti itu, apakah enggak membuat Anda lebih menghargai ini, saudara? Pantesan Daud bilang gini, engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap kepada firman-Mu, kepada perkataan-Mu, kata Daud. Bahasa Inggrisnya gini, you are my refuge and my shield. Your word is my source of hope. Perkataan Tuhan itu adalah sumber dari pengharapanku. Anda masih bersama dengan saya? Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan saya? Saudara. Memang udah menjadi sesuatu yang menurut saya normal atau natural, di mana kalau sesuatu itu sangat mudah dan tersedia untuk diakses, saudara, kita nggak terlalu menghargainya. Itu udah jadi sesuatu yang normal lah, ya kan? Berapa banyak dari Anda yang punya teman atau keluarga yang datang dari luar kota, atau mungkin dari Indonesia mengunjungi kita ke Philadelphia. Anda pernah gak mengalami ini? Orang yang datang mengunjungi kita ternyata lebih tahu tentang kota Philadelphia daripada kita. Anda pernah? Mereka lebih tahu tempat-tempat wisata, saudara, daripada kita. Mereka lebih tahu sejarah cerita-cerita tentang tempat wisata daripada kita, saudara. Kenapa? Saudara, kira-kira kenapa? Karena kita yang tinggal di sini, kita mikirnya gini kan, itu mah kapan-kapan bisa lah orang kita tinggal di sini. Ya kan, kapan-kapan aja gitu, saudara. Ya kan? Atau enggak, iya tempat itu kan nggak kemana-mana, besok-besok saya pergi juga masih ada. Itu kan, saudara, karena tersedia, karena mudah buat kita, makanya kita nggak terlalu menghargai dibandingkan orang-orang yang jauh-jauh mencoba untuk mengunjungi tempat itu. Demikian juga kalau kita bicara soal di negara ini betapa bebasnya kita, saudara, untuk beribadah, untuk berkumpul, untuk mempraktekkan atau menjalani kehidupan iman kita, saudara, dibandingkan dengan tempat-tempat lain. Oleh sebab itu, we take it for granted. Ya kan, terkadang kita menganggap rendah, saudara. Kalau menyangkut topik atau konteks yang kita bicarakan hari ini tentang Alkitab, demikian juga kita yang mempunyai akses tentang Alkitab, saudara. Ada penelitian yang bilang gini, rata-rata setiap kita punya Alkitab, mungkin itu di zaman dulu kali ya, sebelum era digital. Kita mempunyai 3 atau 4 Alkitab di dalam rumah kita masing-masing, saudara. Ya kan? Tapi pertanyaannya, kita buka gak? Kita baca gak? Ya kan? Kita kurang menghargai ini dibandingkan dengan orang-orang yang harus mempertaruhkan nyawanya untuk bisa mendapatkan ini. Alkitab yang merah ini, saudara, ini adalah Alkitab pertama saya. Tahun 2005 atau 2006 saya memberikan hidup saya kepada Tuhan. Dan ini adalah, saya waktu itu dengar ditawarin, ada yang mau beli Alkitab gak? Ya, saudara. Ya kan, akhirnya saya investasi, saya beli $50. Ya kan, dulu, sekarang aja $50 masih mahal untuk beli Alkitab. Ya kan, apalagi dulu, saudara. Ya, ini ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Ini Alkitab saya yang pertama. Di dalamnya ada begitu banyak highlight, saudara. Ada begitu banyak tulisan-tulisan doa, impian, saudara, yang saya tulis di Alkitab ini. Hari ini,
Saya udah jarang buka ini. Karena saya lebih suka membaca Alkitab digital. Ini Alkitab pertama saya, saudara. Nah, Alkitab yang ini menurut saya mempunyai cerita yang cukup menarik, walaupun ceritanya biasa-biasa aja. Anda mau tahu saya dapatkan Alkitab ini dari mana? Ini biasa Alkitab saya bawa kalau misalnya saya harus membawa kitab dalam bentuk buku, karena ini lebih tipis daripada ini, dan ini lebih gampang dimasukin ke kertas. Anda mau tahu saya dapat ini dari mana? 10 tahun lalu, ada orang yang meninggalkan ini di gereja, saudara. Sampai hari ini orangnya belum mengklaim. 10 tahun, saudara. Jadi habis ibadah, kalau ini Alkitab Anda boleh minta kembali, saudara. Ini ada di tangan saya. Saya bawa pulang akhirnya. Ya kan? 10 tahun, saudara, nggak ada yang mengklaim. Kalau kita ketinggalan telepon kita 30 menit, saya yakin saya udah dicariin. Ya? Ya kan, kamu lihat gak telepon saya gitu. Ini 10 tahun, saudara. Jadi ini saya punyain aja, udah Alkitab saya tempel-tempelin stiker. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan kita, saudara? Dan ada, kalau kita perhatikan, saudara, sekali lagi di sepanjang sejarah Tuhan bekerja dengan luar biasa. Ya kan, di zaman sekarang, kalau dulu dalam 500 tahun terakhir, inovasi percetakan dengan segala macam, Tuhan bekerja melalui printing, melalui percetakan Alkitab ini. Tapi dalam 10-12 tahun terakhir, ketika kita memasuki era digital, Tuhan pun bekerja di era digital. Makanya saya selalu mengingatkan diri saya, saudara, ketika zaman berganti, ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang saya nggak mengerti, jangan menjadi orang yang suka mengkritik, tapi jadilah orang yang punya rasa ingin tahu, saudara. Ya kan? Don't be someone who is critical, but instead be someone who is curious. Ya kan? Terkadang kalau masuk zaman berganti, sesuatu yang baru kita nggak mengerti, bawaan kita tuh kita pingin mengkritik aja. Makanya hari-hari ini ada yang bilang orang yang pakai Alkitab digital itu bukan Alkitab yang sesungguhnya, ya kan? Nah, itu kalau Tuhan saja bisa bekerja, saudara. Di dalam era-era sebelumnya Tuhan juga akan bekerja ketika kita memasuki era digital ini. Ada begitu banyak kekhawatiran kita, apa yang anak kita tonton melalui era digital, apa yang mereka konsumsi di media mereka, tapi di saat bersamaan Tuhan juga memakai era digital ini untuk menyebarkan firman-Nya. Tahu gak Anda? Hari ini ada 3.600 terjemahan Alkitab di berbagai bahasa dan dialek, saudara. Ada sekitar 3.700 bahasa lagi yang mereka coba terjemahkan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa dan dialek tersebut. Target mereka tahun 2033 akan ada terjemahan Alkitab di dalam setiap bahasa dan dialek di seluruh dunia ini. Kalau Anda pernah mendownload YouVersion Bible di aplikasi telepon, itu Bible Alkitab sudah di-download sebanyak lebih dari 600 juta download, saudara. Tuhan bisa memakai era digital ini untuk menyebarkan firman-Nya. Dan ngomong-ngomong tentang rasa ingin tahu, harus kita jadi orang yang punya rasa ingin tahu, saudara. Jangan dikit-dikit kita mengkritik, dikit-dikit kita mengkritik. Ya kan? Ngomong-ngomong rasa ingin tahu, Anda pernah gak bertanya-tanya, kenapa ya ini Alkitab ini adalah buku yang paling sering diserang, paling sering dihancurkan, paling sering ditolak, paling sering ditentang, paling sering didebat, saudara, di sepanjang sejarah dunia. Alkitab ini juga adalah buku yang paling banyak yang terjual di sepanjang sejarah. Paling banyak dibaca, paling banyak diterjemahkan, saudara. Nah, kalau kita jadi orang yang punya rasa ingin tahu, seharusnya kita bertanya, kira-kira kenapa ya? Banyak yang mencoba untuk menghancurkan ini throughout the history, but it survive. Tapi sampai hari ini masih ada. Jangan-jangan kita lupa apa yang Yesus bilang, saudara. Dia bilang gini, langit dan bumi akan berlalu. Tetapi, Anda bantu saya 1, 2, 3. Perkataanku tidak akan berlalu. Semuanya boleh berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu.
Ada seorang ahli filsafat yang terkenal kalau Anda pernah ambil kelas filosofi. Dari Prancis asalnya. Namanya Voltaire, saudara. Voltaire ini pernah bilang seperti ini. 100 tahun dia hidup di tahun 1700-an. Dia bilang gini, 100 tahun dari sekarang tidak akan ada lagi Alkitab di muka bumi ini. Kecuali di tempat-tempat orang mencari buku tua. Dia bilang Alkitab akan lenyap sebentar lagi. Kalau Anda mau cari Alkitab, Anda harus ke toko-toko buku antik. Dan di sana mungkin Anda bisa ketemu. Tapi pada umumnya Alkitab akan lenyap. Itu dia ngomong di tahun 1776. Ironisnya, 2 tahun kemudian dia meninggal dunia. 50 tahun setelah dia meninggal dunia, rumahnya Voltaire dibeli sama orang Kristen, saudara. Dan waktu orang Kristen ini beli rumahnya, dia masuk ke dalam rumahnya. Di dalam rumah Voltaire ada mesin cetak. Dan orang Kristen ini yang beli rumahnya Voltaire menggunakan mesin cetak itu dan menggunakan rumahnya untuk mencetak Alkitab dan mendistribusikan Alkitab, saudara. Ironis ya, saudara. Tuhan punya cara untuk to humble someone, untuk merendahkan orang-orang yang sombong, saudara. Ya kan? Jadi sekali lagi, bagaimana dengan Anda dan saya? Saya berdoa bahwa apa yang kita dengar hari ini dan minggu depan, kalau Anda tanya saya, apa yang akan kita belajar hari ini dan minggu depan, itu dampaknya akan jauh lebih besar daripada 1000 khotbah yang saya khotbahkan, saudara. Kenapa? Karena yang saya lakukan adalah membawa Anda untuk membaca ini sendiri, mempelajari ini sendiri. Ini jauh lebih berpengaruh ketika Anda membaca ini dan Roh Kudus berbicara kepada Anda dan mengajar Anda daripada ribuan khotbah yang saya khotbahkan, saudara. Makanya hari ini saya ingin ngomong sama beberapa kelompok. Kalau Anda adalah orang Kristen, tapi ini sudah tidak lagi menjadi bagian dalam kehidupan Anda sehari-hari, saudara. Saya berdoa biar Anda menemukan kembali the enjoyment atau kegairahan untuk menjadikan firman Tuhan ini bagian dari kehidupan Anda sehari-hari. Kalau dari Anda yang sudah lama menjadi orang Kristen, tapi Anda tidak pernah, udah lama sekali Anda tidak baca Alkitab. Saya berdoa Anda bisa menemukan jalan kembali untuk menjadikan ini bagian dari kehidupan Anda. Kalau ada di antara Anda yang jadi orang Kristen baru, dan Anda nggak tahu gimana cara baca Alkitab, harus mulai dari mana, apa sih langkah-langkah praktis untuk kita bisa rutin baca Alkitab. Minggu depan kita akan bicarakan semua itu, saudara. Dan saya berdoa, itu akan membantu Anda semua, terutama yang baru di dalam kekristenan. Kita akan baca apa aja sih yang ada di dalam Alkitab. Kita akan jelaskan dan mudah-mudahan kita punya waktu dengan waktu yang singkat untuk menjelaskan kepada Anda semua dan memberikan Anda langkah-langkah praktis. Saya ingin tutup dengan cerita ini, saudara. Mungkin Hendra boleh bantu. Ada seorang pastor, gembala, yang bernama Pastor Chris Hodges. Pastor Chris Hodges ini adalah gembala dari salah satu gereja terbesar di Amerika namanya Church of the Highlands. Dia pernah bercerita bahwa ada satu periode dalam kehidupan dia di mana dia banyak melakukan misi di Cina. Ya kan? Ada satu periode di mana dia itu bolak-balik Cina sering banget. Dan Pastor Chris Hodges ini bercerita, saudara. Jadi di Cina itu ada gereja bawah tanah, itu gereja yang ilegal. Ya kan, tapi alasan kenapa mereka ilegal karena mereka nggak mau mengikuti peraturan yang diberikan oleh pemerintah Cina, saudara. Nah, gereja yang bukan di bawah tanah, yang resmi, yang diakui oleh pemerintah Cina, itu adalah gereja yang dikendalikan banget oleh pemerintah Cina. Artinya pemerintah yang akan menentukan apa yang boleh dibicarakan, apa yang nggak boleh, apa yang boleh diajarkan, apa yang nggak boleh diajarkan. Jadi semuanya di dalam control dari Chinese government, saudara, dari pemerintah Cina. Nah, Pastor Chris Hodges ini, dia sering sekali datang ke Cina untuk melakukan training kepada para pemimpin gereja. Baik gereja bawah tanah maupun gereja yang resmi. Dan dia melakukannya bersama dengan temannya.
Kalau saya sebut namanya, Anda pasti mungkin pernah dengar. Temannya itu namanya John Maxwell, saudara. John Maxwell ini, udahlah, ini apa namanya, kalau ngomong soal leadership, dialah orangnya. Bukunya Anda lihat di airport, di mana-mana, di toko buku, terjual jutaan kopi. Dia sering kali dipanggil untuk menasehati para presiden dari berbagai negara, saudara, tentang keputusan yang harus diambil. Jadi mereka berdua melakukan banyak sekali pekerjaan misi di Cina. Nah, suatu hari setelah mereka mentraining leaders gereja, ini gereja yang resmi nih, dari yang diakui oleh pemerintah Cina. Ada seorang pria menghampiri mereka berdua. Ternyata pria ini adalah ketua dari Departemen MBA Business Program dari Beijing University, saudara. Universitas di Beijing. Nah, si pria ini mendatangi Pastor Chris dan John, dia bilang begini, mau gak kalian ngajar di Beijing University? Dan mereka berdua kaget, saudara, dengan permintaan itu. Ya kan? Jadi kamu pingin kita berdua itu mengajar tentang Yesus di Departemen Bisnis di Beijing University. Terus si pria ini bilang gini, oh bukan. Ya kan? Yang saya mau kamu ajarkan adalah prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang Yesus ajarkan, tapi Yesusnya jangan diajarin, katanya. Nah, tapi tetap aja, menurut Pastor Chris dan John, ini adalah sebuah kesempatan yang langka buat mereka, yang langka buat mereka, saudara. Akhirnya mereka menyetujui permintaan itu. Dan Anda mau tahu apa yang terjadi? 3 tahun kemudian, saudara, si pria itu memberikan hidupnya kepada Kristus. Si Pastor Chris and John Maxwell itu penasaran. Kenapa sih kamu minta saya untuk mengajarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Kristus, tapi bukan Yesusnya? Anda mau tahu apa yang dikatakan oleh ketua departemen dari bisnis program di Beijing University itu? Dia bilang gini, setelah bertahun-tahun kami mempelajari, kami mengambil kesimpulan bahwa orang-orang yang paling prosperous, yang paling makmur, yang paling berhasil adalah orang-orang yang mempraktekkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dari apa yang Yesus ajarkan. Dan semuanya itu bisa diaplikasikan ke dalam sebuah bisnis yang mereka jalankan, saudara. Dan 3 tahun kemudian, si pria ini memberikan hidupnya kepada Kristus. Karena ini, saudara, ini bukanlah buku untuk dipelajari begitu aja. Ini bukanlah buku untuk dipraktekkan ke bisnis begitu aja, saudara. Semua yang ada di sini berguna untuk merubah hidup Anda dan hidup saya. Yesus bilang gini, kalian mempelajari Alkitab sebab menyangka bahwa dengan cara itu kalian mempunyai hidup sejati dan kekal. Dan Alkitab itu sendiri memberi kesaksian tentang aku, kata Yesus. Bahasa Inggrisnya dibilang gini, you search the scriptures because you think they give you eternal life. But the scriptures points to me. Semua yang ada di dalam ini, semua mengarah kepada aku, kata Yesus. Semuanya tentang aku. Kamu pikir kamu mempelajari ini supaya kamu jadi lebih pinter, kamu mempelajari ini supaya kamu masuk surga, supaya kamu mendapatkan kehidupan yang kekal. Jangan lakukan itu, kata Yesus. Itu mah orang-orang Farisi, itulah pemuka-pemuka agama, mereka melakukan itu. Tapi Anda dan saya baca ini supaya kita ketemu sama Yesus. Supaya kita mengenal Yesus. Karena orang yang ketemu Yesus, saudara, hidupnya akan berubah. Orang yang ketemu Yesus, mereka akan ketemu dengan yang namanya hidup itu sendiri. Orang yang ketemu Yesus, mereka akan bertemu yang namanya kemerdekaan. Merdeka, saudara, dimerdekakan. Orang yang ketemu Yesus, mereka akan ketemu dengan tujuan hidup mereka. Saya akhiri dengan ini, saudara.
Anda pikirkan, kalau apa yang ada di dalam buku ini bisa mentransformasi dan bisa mengubah sebuah bangsa. Bayangkan apa yang ini bisa lakukan dalam hidup Anda dan hidup saya. Boleh saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup dalam doa. Pastor Bobby, can you pray for us? Baik, sebelum kita doa berkat, nanti kita akan tutup dalam doa. Kita mau juga nanti mendoakan ada beberapa yang ulang tahun hari ini, plus juga yang Ciwulan ya, Ciwulan yang mau pulang ke Indonesia for 3 weeks ya, kita mau doain juga. Tapi sebelumnya kita tutup dalam doa untuk doa firman dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kau sampaikan. Kami percaya ya Tuhan, ya Yesus, firman yang ditabur ya Tuhan, menjadi berkat dalam kehidupan kami, bertumbuh Tuhan. Setiap kami tidak ada yang pulang dengan sama ya Tuhan. Hari ini kami dikuatkan Tuhan, firman Tuhan membangkitkan kami. Setiap dari kami Tuhan makin cinta Yesus. Setiap hari-hari kami Tuhan, apa yang kami lakukan, kehidupan masa depan kami dipelihara Tuhan oleh Tuhan. Yang percaya Tuhan, saat kami hidup benar di hadapan Tuhan, anak cucu kami diberkati Tuhan. Anak cucunya jadi berkat, tidak meminta-minta Tuhan. Thank you Jesus. Tuhan, kiranya kau berkati setiap kami yang telah mendengarkan firman-Mu, agar kami juga bisa mempraktekkan firman-Mu dalam kehidupan setiap hari kami Tuhan. Sampai kami bertemu lagi minggu depan. Dalam nama Tuhan Yesus, umat yang percaya katakan Amen. Mari kita nyanyikan happy birthday. Happy birthday to you. Si Nana, happy birthday to you. Ciwulan bisa maju. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Fanny juga bisa maju ya. 2 minggu yang lalu belum sempat kita rayain, so maju yuk. To you, wow, okay. Happy birthday, happy birthday. Ayo Fanny maju. Happy birthday to you. Ada lagi yang ulang tahun yang kita miss mungkin? To you, bulan ini? Ulang tahun? Oscar ulang tahun dia? Gimana nih? Ray, oh iya, tanggal berapa? Bener? 2 minggu lagi. Oh belum ya, Ray ulang tahun. Ya, 2 more weeks. Oke, belum ya. Oke. Wah, alright, bisa foto dulu di sini yang ulang tahun pada. Alright. Kau Benny bisa doakan ya, yang ulang tahun dan doa berkat nanti ya. Alright. Kalau sudah foto-fotonya, di dalam hitungan ketiga kita akan tiup kuenya. Oh, one more time. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. 1, 2, 3, happy birthday. Alright, masih nyala itu. Iya, oke kok Benny bisa doakan. Once again, happy birthday Cinana, Ciwulan, and Fanny juga. Ayo mari kita doakan. Bapa, kami ucap syukur buat hari ini kami boleh melihat hari yang baru di dalam hidup mereka, di mana mereka bertambah usia 1 tahun. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat, setiap anugerah yang Tuhan sudah beri kepada mereka sepanjang usia mereka. Bapak, kami percaya Tuhan, dengan bertambahnya usia di dalam hidup mereka, bertambah pula anugerah kasih karunia-Mu di dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh menikmati berkat dan perkenanan lebih lagi Tuhan. Mereka melihat hal-hal yang ajaib di dalam hidup mereka yang belum pernah mereka lihat dan belum pernah mereka rasakan, bahkan belum pernah timbul dalam hati mereka. Itu yang Tuhan sudah siapkan di dalam hidup mereka. Kami percaya Tuhan, hal-hal yang luar biasa sedang menanti mereka. Karena tangan-Mu sedang merenda kehidupan mereka, makin lama makin indah. Makin lama makin dahsyat di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa,
Sungguh kami bersyukur punya Bapa yang baik. Kami bersyukur punya Bapa yang luar biasa. Bapa yang terus-menerus tidak pernah meninggalkan hidup mereka. Tangan-Mu terus menopang mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk Ciulan yang akan pulang Tuhan. Ke Indonesia kami percaya Tuhan. Rencana-Mu yang luar biasa ada di dalam hidupnya. Di mana dia pulang ke Indonesia, kami akan melihat karya-Mu akan terjadi dalam hidupnya Tuhan. Banyak jiwa akan dimenangkan melalui kesaksian hidupnya Tuhan. Pakai dia lebih lagi dan lebih heran lagi. 3 minggu Tuhan kami akan melihat perkara-perkara yang baru. Perkara-perkara yang dahsyat terjadi dalam hidupnya. Terima kasih Bapak, Engkau lindungi, Engkau jagai Tuhan dengan malaikat-Mu yang luar biasa. Sehingga tidak ada satu campur tangan daripada kuasa-kuasa lain dapat menyentuh hidupnya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Di mana sebentar kami akan pulang, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Berkat yang terbaik dari Bapa, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari anaknya tunggal, Yesus Kristus. Serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya, kita terima berkat. Kita sama katakan, amin. Happy Sunday semuanya. Tuhan Yesus memberkati.